Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Terima kasih ya buat kalian yang kembali menyaksikan video Lexi. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat, dipenuhi dengan keberlimpahan, kebahagiaan. Dan semoga untuk kamu-kamu yang sedang merintis atau menjalankan bisnis kamu, semuanya berjalan dengan lancar. Bacaan kali ini khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Mei 2022 ya. Dan seperti biasa saya ingatkan, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan sesuai dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenaan dengan suasana hati kamu ya. Oke, saya mulai dari yang pertama ya, membacakan nama kartunya. Ada Ten of Wands, The Magician, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Swords, The Hermit. Wow, ini ten di sini ya. Bebannya besar banget ya, tanggung jawab di bidang yang kamu geluti sekarang besar. Baik kamu seorang ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga ya, tanggung jawab kamu sangat besar sekali. Dan sepertinya kamu banyak pekerjaan ya, harus dituntaskan dalam waktu dekat ya. Di minggu ini banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Bila tidak, kamu akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada, atau kamu akan mengalami kerugian. Ini adalah simbol kerugian atau kegagalan ya untuk Ten of Swords. Jadi kudu kalau misalnya kamu nggak bisa menyelesaikan tugas atau tanggung jawab kamu sendiri, sepertinya kamu perlu mencari bantuan atau pertolongan orang-orang terdekat kamu ya. Harus senantiasa menggunakan waktu ya, kesempatan, sumber yang kamu miliki dengan tepat, dengan cermat, dengan kreatif. Bila tidak, bisa terjadi kerugian ya. Ada rezeki yang kamu dapatkan di minggu ini nih, ada kebahagiaan ya, ada kesempatan-kesempatan, ada peluang-peluang. Kamu juga mengenali kesempatan-kesempatan itu, kamu juga bisa melihat itu. Aku bisa ngerjakan itu ya, kalau aku ngerjakan itu aku akan berhasil. Nah, cuman ada keraguan pada diri sendiri ya, apakah sanggup menyelesaikannya apa enggak. Banyak diantara kamu juga pengen menyelesaikan banyak pekerjaan ya, A, B, C, D, E gitu ya kan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa nih gitu ya. Kapan lagi meraup keuntungan yang besar gitu ya. Tapi harus bersedia di dalam mengerjakan banyak tugas ya. Kamu mampu apa enggak, itu masalahnya sekarang ya. Ada Knight of Pentacles. Kamu yang dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, ini bakalan bisa nih kolaborasi, kerjasama ya. Cuman saya nggak bisa menjamin di minggu ini. The Hermit muncul di sini ya. Ya, ada Six of Pentacles, tetapi ada juga The Hermit. Sepertinya saya perlu klarifikasi untuk kartu kecilnya ya, biar nampak jelas di sini. Ini ibarat tarik tambang gitu ya. Bertahan, mempertahankan apa yang sudah kamu miliki, apa yang sudah kamu jalani ya, seperti bisnis yang sudah kamu jalankan ya. Kalau mau bisnis sukses ya, kita harus bangkit berdiri gitu ya. Harus segera gimana supaya kita itu tetap selalu aktif, semangat, kreatif, semacam itu tuh di sini ya. Mencari cara-cara jitu supaya lawan itu ambruk gitu ya, dan kita yang jadi pemenangnya. Seperti tarik tambang, seperti keinginan untuk mempertahankan posisi ya. Ada Eight of Swords ya, dan juga
Nine of Cups, Six of Wands, Knight of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Swords, dan juga Seven of Pentacles. Iya, kondisi keuangan kamu atau karir kamu ini bukan sesuatu yang mudah untuk kamu jalani ya. Harus ada fokus, harus ada ketelitian, harus ada kesabaran. Ada beberapa di antara kamu saya ngelihat ini petani. Ya, ada juga yang punya usaha tapi masih stagnan ya, flat. Keras banget, ibarat kamu berada di dalam iklim yang sangat ekstrim nih gitu ya. Harus serba hati-hati, serba tekun, serba mengerahkan banyak tenaga. Ya, ada juga yang kerja di kantoran gitu ya. Ya, banyak sekali kerjaannya gitu. Ya, padahal gajinya bukannya banyak-banyak sekali. Ibarat seperti itu ya. Ada Six of Wands di sini nih. Ya, dan juga Six of Pentacles ya. Bakalan ada bantuan, bakalan ada orang-orang yang senantiasa akan mengulurkan tenaganya, bantuannya terhadap kamu ya. Ini ada Ace of Pentacles nih. Selama kamu keluar dari ini, ya dari pikiran-pikiran negatif, ya dari mental block, ngerasa nggak mampu, ya ngerasa dibatasi atau ngerasa nggak yakin gitu ya dengan kemampuan diri sendiri, nggak yakin dengan adanya kesempatan-kesempatan baik atau hal-hal baik yang akan datang. Ya kalau kulakukan nanti seperti ini, belum tentu. Udah berpikiran duluan seperti itu gitu. Nah ini yang menghambat kreativitas kamu, menghambat rezeki datang, menghambat bantuan itu juga datang ke kamunya gitu. Ya harus segera mengeluarkan diri dari pikiran-pikiran pesimis atau pikiran-pikiran negatif mengenai yang namanya kesempatan baik ya, peluang, kesempatan baik, keberuntungan, semacam gitu. Ada Knight of Cups di sini nih. Ya, bakalan ada tawaran, bakalan ada interview, ya, bakalan ada yang memanggil kamu di sini. Kalau saya lihat ya, memanggil kamu interview. Tapi entah kenapa ya, muncul di sini Queen of Swords. Ya, sepertinya situasi karir atau keuangan kamu ada beberapa di antara kamu harus ini nih, gimana ya, pandai-pandai di dalam menggunakan keuangan atau situasinya ekstrim nih ya, sama seperti yang tadi saya sebutkan di sini Seven of Pentacles. Ada juga beberapa di antara kamu single parent. Ya, kamu sendiri berjuang gitu. Kehilangan pasangan itu membuat kamu ngerasa terbebani di dalam memenuhi segala kebutuhan ya. Ya, nggak mudah bagi kamu untuk mengerjakan banyak hal, ya melakukan banyak hal. Pengen sih ngerjain ini itu gitu ya, semuanya pengen dikerjakan, tapi terbatas oleh kondisi kemampuan ya. Kalau sendiri itu kan lebih berat dibandingkan berdua pasti akan lebih ringan kan gitu. Ada juga beberapa di antara kamu ya punya pasangan tapi sepertinya kamu ngerasa berjuang sendiri di sini ya. Tapi walaupun kamu berjuang sendiri di sini ya, saya ngelihat kamu ngerasa fine-fine aja tuh. Kamu ngerasa lebih damai, nyaman, tentram ya, lebih senang sepertinya menjalani hidup dengan keadaan seperti ini. Karena saya ngelihat kamunya cukup diberkati di sini ya. Ya. Ketika kamu butuh bantuan, ada nih yang mengulurkan tangannya sama kamu. Ya. Intinya adalah di sini jangan patah semangat ya. Jangan terlalu lama di dalam merenung. Ya. Ya, merenungi nasib gitu ya. Aduh, karirku kok begini gitu ya, mandet. Capek gitu ya. Terlalu berat kerjaan ini. Ya, sampai kapan begini terus gitu ya. Nah, terlalu lama merenung juga bisa membuat kita jadi lupa nih atau kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada. Hilang waktu gitu ya. Sementara di sini waktu, kreativitas dan juga sumber yang kamu miliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin, harus sinkron dia gitu ya.
Kalau kamu kehilangan kesempatan yang ada, ya hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Ya, harus hati-hati itu. Sebelumnya, bagi kamu terkhusus yang merayakan Idul Fitri, ya udah banyak kehilangan uang nih, ya kan? Udah banyak mengeluarkan uang gitu ya, pengeluarannya banyak banget. Ini adalah waktunya untuk healing kembali ya. Bagaimana caranya supaya bisa mengumpulkan pundi-pundi lagi, harus membangkitkan semangat di dalam bekerja ya. Untuk kamu-kamu yang dealing dengan masa lalu, ada juga ini kebawa-bawa dia, berdampak ke semangat. Ya, ini adalah waktunya bagi kamu untuk bangkit kembali ya. Udah selesai menunaikan ibadah puasa, udah Idul Fitri, seharusnya sudah baru gitu ya. Semangatnya juga harus baru gitu. Jangan terlalu lama merenung di sini nih, terlena dengan suasana-suasana yang dialami selama Lebaran gitu ya. Sehingga nggak banyak bergerak. Nih harus banyak bergerak di sini. Kartunya bagus, cukup bagus saya lihat ya. Cuman healing itu perlu di sini ya. Ya. Oke, saya akan buka untuk kartu spiritual guidance kamu, Cancer. Cancer. Oke. Ada stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep going. Iya, harus senantiasa nih bisa menyeimbangkan energi di minggu ini ya. Ini ibarat kamu berada di atas bola ini. Bagaimana supaya kamu bisa menyeimbangkan waktu, energi kamu, ya kreativitas atau sumber yang bisa kamu manfaatkan untuk mengelola suatu usaha atau bekerja, ya semuanya itu sinkron gitu. Jangan sampai ada yang timpang, kalau enggak kamu bisa jatuh ya. Minggu ini adalah minggu yang agak-agak seperti ngejebak gitu ya. Bukan untuk Cancer aja, untuk semua zodiak. Ini tergantung dari zodiaknya, seberapa lihai kamu di dalam melewati jebakan-jebakan di minggu ini. Semuanya terasa manis di awal. Tanggal 8 tanggal 9, 10 ya, terasa manis. Tapi 11, 12 ini agak ngejebak dia, saya lihatnya ya. Ya, salah sedikit kamu bisa jatuh atau bisa masuk ke dalam masalah. Ya. Oke, ada someone just called me a dreamer. I was so shocked, almost fell off my unicorn. Ya. Mungkin kamu adalah seseorang yang pemimpi gitu ya. Tapi kalau kita tidak bermimpi duluan, ya bagaimana bisa kita mencapai puncak yang paling tinggi itu? Ya kan? Segala sesuatunya diawali dari mimpi, angan-angan, cita-cita, pengen sukses, pengen kaya, pengen bisa nanti kedepannya bisa beli ini beli itu, ya. Ya, jangan sampai kamu terjatuh di sini. Ini juga simbol dari keseimbangan. Ketika kamu menunggangi kuda, tujuan kamu adalah untuk sampai di tujuan, ya. Tapi selama kamu berada di dalam kuda ini, bagaimana kamu bisa bertahan? Ya, bagaimana kamu bisa sinkron nih feelingnya, chemistry-nya antara kamu dengan unicorn, supaya apa yang kamu inginkan atau apa visi kamu itu sesuai, sejalan dengan unicornnya. Ibarat unicorn ini adalah bisnis yang kamu jalankan atau pekerjaan yang kamu geluti sekarang. Ya, kamu harus memberikan perhatian, harus ada koneksi jiwa di sini gitu. Kalau perhatian kamu, rasa cinta kamu di dalam pekerjaan kamu tidak ada, bagaimana bisa sinkron kan gitu ya? Itu seperti kita memelihara hewan. Hewan tidak akan mengerti kita juga nggak akan mengerti hewan. Ya, kalau kita tidak berusaha untuk terkoneksi secara spiritual dengan mereka. Oke, yang ketiga ada fear begins in the head, courage does also.
Ya, mungkin kamu di sini khawatir banget ya masalah keuangan kamu, karir kamu, masa depan kamu ya. Bagaimana kamu bisa memikul tanggung jawab untuk keluarga kamu ya. Tapi anggaplah ketakutan di sini sebagai bahan untuk memacu kamu waspada, antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan terlalu over gitu ya. Ibarat kalau kamu sensitifan, boleh, namanya manusia, kita harus peka gitu ya, harus sensitif bagaimana pandangan orang terhadap kita ya, atau apa maksud perkataan orang lain terhadap kita gitu ya, perlu kita peka, tetapi jangan over. Don't be too over, itu malah akan membuat kamu berada pada jalan kebuntuan ya, kamu jadi membatasi diri kamu sendiri nantinya gitu ya. Ya di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu bakalan ada nih yang senantiasa mencari pencerahan, memberi pencerahan juga ada gitu ya. Dan itu bagus, tapi jangan terlalu lama larut di sana. Menjadi sosok yang sensitif itu bagus, artinya kita peka, mau belajar dari lingkungan, bagaimana perasaan lingkungan kita terhadap kita, tetapi don't be too over, jangan berlebihan. Oke? Selama kamu tetap memiliki keyakinan, kepercayaan ya, apa yang sudah kamu mulai, apa yang sudah kamu pupuk ya, selesaikan. Tapi kalau menurut kamu bidang yang kamu kerjakan itu di sini tidak memberikan hasil, mungkin perlu kamu pertimbangkan bila kamu memperoleh tawaran pekerjaan di minggu ini, karena beberapa di antara kamu ada nih yang memperoleh tawaran pekerjaan di minggu ini ya, ada yang bakal interview, ada juga beberapa di antara kamu akan melakukan transaksi jual beli gitu, cuman kamu agak khawatir ya. Ya, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif dan nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk Cancer. Goodbye.